Tas Indonesia. Baik, Tasya, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah kondisi real time yang ada di JI Expo Jakarta. Ini paslon nomor urut 2, ya. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ya sudah tiba di lokasi JI Expo Kemayoran. Jakartaku Aman menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri. Salah satu program dari paslon nomor 2 ini adalah peradaban aman polusi. Peradaban aman polusi. Rasanya kita dapat berharap banyak ya dari ketiga paslon ini untuk benar-benar mewujudkan visi misi mereka untuk membuat Jakarta segar. Dan Adi Pras dari Nusantara TV ya, baru saja bersalaman dengan paslon nomor urut 2. Ya, kira-kira ngobrol apa tadi mereka ya? Semoga lancar nanti malam. Lancar dan sukses. Iya. Ya, ini dia. Reporter Red Carpet kita, ada Abraham Silaban dan Desmona Chandra. Kita sama-sama dengarkan kalau ada audionya ya, seperti apa. Oke. Baju putih ini rasanya selalu dipakai ya selama kampanye ini ya. Iya. Dan kita juga lebih mudah untuk mengenali paslon nomor 2 ini yang memang selalu berpakaian putih ketika belusukan, ketika kampanye di Jakarta. Sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan Tasya. Mungkin kalau Nastiti bisa membaca gerak bibir. Saya bisa sih. Agar apa yang ada itu keluar. Kalau Pak Kun sendiri? Sama. Jadi kita serahkan semua kepada Sang Pencipta. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Luar biasa. Sebelum bicara tentang persiapan, tentang apa yang akan menjadi gagasan yang didepankan, saya izinkan bicara tentang apa yang dikenakan pada malam hari ini. Oh iya. Pak Dharma cerita sedikit menggunakan kemeja berwarna putih, celana berwarna hitam, tentu saja juga ada sepatu yang Simple ya. Kita lihat cukup muda ya penampilannya. Cerita sedikit background ataupun di balik penampilan ini semua, Pak. Kami mencoba untuk pakaian jangan membebani kita dan supaya kita lebih ringan untuk melangkah. Jangan gara-gara pakaian membuat hidup kita pusing. Ada maknanya nggak warna putih celana hitam? Silahkan dimaknai sendiri. Yang pasti gini, kesulitan dalam hidup kita itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Keinginan kita yang berlebihan, padahal yang kita butuhkan cuma sesuap nasi, tetapi kerakusan dan ketamakan kita lah yang membuat masalah dalam hidup ini, termasuk masalah-masalah sosial. Saya menangkap filosofisnya ya. Kalau penampilan yang bersahaja aja lah, yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Gitu kira-kira ya Pak ya? Iya. Jangan jadi beban di masa depan, gitu kira-kira. Itu bagian daripada kita belajar untuk menerapkan adab dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi kira-kira urusan pakaian dan lain sebagainya, itu kira-kira nanti di balik itu semua, kami dengar juga ada visi untuk Jakarta aman dan sebagainya. Artinya Jakarta akan semakin aman dalam urusan berpakaian, terus makanan dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang nanti akan dibawa di dalam debat Pak atau seperti apa? Ya itulah bagian daripada ketahanan budaya. Ya, kita ikuti saja bagaimana filosofi daripada rumah rakyat Jakarta. Tapi pasti udah latihan dong. Ya. Sudah latihan ya? Latihan sebenarnya hanya brainstorming ya. Brainstorming, oke. Brainstorming supaya bisa menggali banyak persoalan yang mungkin perlu kita pahami, mungkin kami perlu digali ulang. Sebenarnya brainstorming arahnya ke sana. Jadi nggak ada benar-benar seperti debat sesungguhan gitu ya? Oh enggak. Nggak ada kiat untuk supaya nggak slip of tongue gitu, kepeleset, salah ngomong? Seringkali apa yang kita rencanakan kalau kita hanya menggunakan otak bisa slip of tongue. Tapi kalau minta tuntunan Tuhan,
pasti presisi. Wah, bicara lewat pakai hati gitu ya. Jadi itu benar-benar yang keluar tulus dari hati ya, supaya nggak tidak ngarang-ngarang. mencegah slip of tongue itu ya. Oke. Biasa, Pak Kun, cerita sedikit persiapan hari ini. Olahraga atau sarapan apa pagi ini? Oh ya, yang pasti lebih banyak istirahat supaya fresh. Kemudian yang kedua juga sedikit olahraga tadi. Dan yang ketiga ya lebih banyak silaturahmi. Ya, Olahraganya apa? jalan kaki. Berapa meter? Saya biasanya setengah jam. Wah, Kalau Pak Dharma olahraga juga dong. Saya olahraga di tempat. apa itu? Olah jiwa. Wah, meditasi ya Pak ya. Supaya pikirannya clear, pikirannya jernih, supaya ketika debat nanti tetap bisa fokus dan konsentrasi begitu ya Pak ya? Itulah prinsip mensana in corpore sano. Oh, memang Di dalam kalau tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa kuat dulu baru tubuh sehat. memang kalau purnawirawan seperti itu ya. Iya, Tidak, nggak usah lari 5 kilo, 10 kilo gitu. Lari di tempat aja udah Karena yang asal. penting kan bukan raganya tapi jiwanya. Oke, dari jiwa yang sehat ada Jiwa badan yang yang kuat. kuat. Ada Jiwa yang jiwa yang kuat. kuat dulu. Ya, barulah baru- badan kita baru sehat. sehat. Oke. Makanya emas selalu datangnya dari pikiran. Oke. dari dalam kan. Nah, asupan nutrisinya apa dong? Supaya kuat dan pikirannya juga sehat. Banyak bisa minum air menangkis putih serangan. aja. Banyak minum air putih? Ya. Jadi Dan- puasa seharian? Enggak, banyak minum air putih aja. Oke. Karena tubuh kita itu 70% air. Oke. Bukan banyak makan. Oke. Yang akhirnya obesitas. Obesitas kok lihat ke saya, Pak. Nah, tunggu dulu sebentar. Ini menarik nih soal nutrisi. Karena saya dengar Pak Dharma ini punya cara tersendiri kalau menikmati makanan. Bahkan sering berpuasa. Betul ya Pak? Sebenarnya tidak puasa khusus, cuman saya biasakan makan setiap jam 5 sore. 1 kali 1 hari. Dengan dasar pemikiran kalau disuruh tes darah, disuruh puasa 10 jam. Udah itu aja. Jadi yang kemarin tes kesehatan dan sebagainya kalau disuruh puasa udah terbiasa. Iya. Oke. Baik, kalau Pak Kun terakhir, adakah kiat-kiat ataupun makanan khusus yang harus dimakan hari ini supaya nanti bisa kuat terus sampai jam 10 malam karena debatnya bisa sampai malam kita ya. Ya, Betul. sama air putih, buah, sayur, dan protein ya tentunya dari hewan seperti ikan. Nutrisi buat otak. Luar biasa. Tempat sehat Tadi kita masuk. udah siapin 6 segmen sebetulnya Pak. Ada sekitar 120 pertanyaan tadi kita mau tanya di sini. Tapi kan sudah ada pertanyaan yang disiapkan oleh panelis sebetulnya. Terus orang bilang ini kok canda tawa. Ya iyalah. Ya, kita harus turunkan tensi. Kita harus buat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lebih rileks, lebih tenang tentu saja. Kita tertawa bahagia di sini. Dan biarkan mereka nanti akan sebelum membawa gagasannya dalam debat perdana. Baik, sebelum mereka masuk izinkan saya untuk membacakan pantun ya sambil mengiringi paslon nomor 2 untuk masuk. Ya silakan. Baik, paslon nomor 2 tak banyak yang mengenalmu. Disambut dong. Cakep. Julukannya Sikun Fayakun. Cakep. Apakah Anda berdua sudah siap beradu? Cakep. Kumohon tunjukkan performa terbaikmu. Luar biasa. Pak Dharma, Pak Kun, silakan kami persilakan untuk Ya. memasuki ruangan ballroom. Agun, sehat. Agun. Terima kasih Pak Siap Dharma. bertempur ya Pak ya, sukses semuanya lancar. Terima kasih, silakan. Ya itu dia Paslon nomor pasangan 2. calon gubernur, calon wakil gubernur